Kita dari kemarin di sini sampai di sini untuk sampai ke tempat ini kemana-mana gitu, tempat makan kayaknya nggak pernah nemuin macet Pak. Spesial Pak tempat ini Pak. Spesial, nggak macet, udaranya masih segar. Betul Pak. Halo kawan pajak, kembali lagi dalam Celoteh 180 kolaboratif podcast dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Hari ini bersama saya Lufti dan rekan saya Cinda. Kami sedang berada di sebuah tempat yang sangat indah sekali. Di depan kami tampak Gunung Slamet begitu megahnya, dan di belakang kami bisa dilihat hamparan kota Purwokerto yang sangat menarik, karena hari ini kita sedang berada di kota Purwokerto. Benar banget Mas, jadi di Purwokerto ini merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang lengkap ya. Kita betul. bisa wisata alam, wisata kekinian, sampai kuliner-kulinernya yang khas ya Mas ya di sini. Iya bener Dinda. Hari ini kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Suryono Aribowo selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat malam Dinda. Alhamdulillah Pak, kita sudah sampai di sini Pak. Terima kasih atas waktunya, sudah disambut juga Pak dengan pemandangan yang luar biasa kayak gini Pak. Iya. Ini baru pertama kali podcast kita kayak gini Pak. Udaranya segar. Iya betul Pak. Ya, buat kawan pajak, kami masih menggunakan masker, jadi kami mengingatkan sekali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi untuk kebutuhan podcast kali ini, karena kita juga udah melakukan rapid test maupun swab test dan dinyatakan non reaktif serta negatif, jadi kami akan melepas masker kami demi kenyamanan lah, biar podcast ini lebih nyaman mungkin terdengarnya ya. Mana kawan pajak, udah kelihatan di belakang ini soal kota Purwokerto loh. Tambah cerah ya Mas ya. Tambah cerah suasananya, tadi bener dibilang sama Pak Sur bahwa udaranya dingin, nyaman, sejuk gitu loh. Ini sangat spesial sekali Pak. Bener, baru pertama kali ini podcast Celoteh 180 itu dengan set yang outdoor seperti ini. Suasananya nyaman sekali Pak. Purwokerto ini sebenarnya apa aja Pak kira-kira destinasi wisatanya selain tempat ini nih? Sebenarnya Purwokerto tuh destinasi wisatanya banyak banget tuh Mas Cemat. Kita ini kan di lereng Gunung Slamet nih, di seputaran Batu Raden tuh jelas ya. Ada yang namanya Curug Cipendok ya, curug itu air terjun ya. Iya betul Pak. Yang tingginya kira-kira 90 meteran. Tinggi sekali ya Pak ya. Ya bagus tuh. Ada lagi yang namanya Telaga Kumpe. Telaga Kumpe. Nah, kita bisa itu main dayung di situ. Di telaganya itu Pak. Iya. Apalagi kalau yang masih teman-teman yang masih bujang ini suasananya bagus banget tuh. Dayung di situ. Ya? Asik kayaknya nih kawan pajak. Asik. Jadi banyak ya Pak ya. Itu selain air terjun, terus tadi ada Telaga Kumpe yang bisa kita buat dayung-dayung. Bisa main dayung. Ada pagubukan melong. Kalau itu apa Pak? Bisa berenang di situ. Oh berenang? Iya. Bedanya apa Pak sama yang di kota-kota lain gitu? Oh ya beda. Di situ kan kita berenangnya di alam terbuka. Nah kalau teman-teman biasanya kan di hotel tuh. Iya betul Pak. Di kolam renang itu kan pandangannya kan terbatas. Ini di alam bebas, di view-nya bagus. Jadi dia outdoor gitu Pak? Outdoor, iya. Penasaran kan? Ya kan? Bisa sambil lihat Gunung Slamet gitu ya Pak berarti Pak? Iya, view-nya bagus. Udaranya juga seger. Itu jauh nggak Pak kalau misalnya dari Purwokerto nih kalau kita mau ke sana? Sebenarnya kalau Purwokerto ini kan nggak ada yang jauh. Kan kira-kira kan ya 20-an kilometeran lah. Dan kan nggak macet Purwokerto, jadi masih nggak terlalu jauh lah. Tuh dekat kawan-kawan pajak, kalau di Purwokerto dekat tuh, tadi ada air terjun. Ya, Curug Cipendok ya. 90 meter tinggi kan? Tinggi. Kalau itu kalau jatuh jangan ya Pak ya. Jangan Mas, jangan. Kalau ke sana jangan jatuh, cukup jatuh cinta dengan tempatnya aja kawan pajak gitu ya. Ada curug, terus juga tadi ada yang buat main perahu, ada Telaga Kumpe. Telaga Kumpe bisa
main perahu ya. Iya. So sweet lah. Oh, so Di sweet. tengah kan Ada kabut-kabutnya gitu tambah ini apa ya? Kayak di film itu loh, ya kan? Jangan-jangan itu lokasi prewed-prewed gitu bisa kali ya. Ya mungkin kali ya. Cocok loh. Terus Terus ada juga ada tadi apa? Paguyuban Melung, kita bisa berenang berenang, dengan bisa suasana berenang. outdoor, pemandangan Ya. dari Gunung Slamet, terus sawah-sawah gitu ya Pak ya? Ya. Cocok. Ada Cocok lagi Pak sih. mungkin wisatanya yang wajib kita kunjungi kalau kita datang ke Purwokerto? Ada lagi Bukit Agaran ya. Oh, Bukit Bukit Agaran. Agaran. Nah, itu Itu kayak bukit Teletubbies gitu atau gimana Pak? di situ ini bukit yang berjejer, banyak pohon cemara sama pohon damar. Nah, bagus kan? Banyak pohon cemara sama pohon damar. Terus itu bukit cuman bukit aja apa gimana sih Pak sebenarnya? Kita bisa ngapain aja tuh Pak di Oh. sana? Ya kita bisa jalan-jalan, Iya. menghirup udara. Oh. Selfie juga bisa di situ, bagus tuh. Oh, Tuh. selfie juga bagus, Pak. Untuk update status kita bagus. Buat ngisi feed Anak-anak Instagram muda lah ya? pasti, anak-anak Iya. muda pasti. Yang dicari-cari sekarang kayak seneng gitu tuh. Pak. Iya Pak. Iya. Tempat yang bagus buat foto, buat Iya. dipajang di Instagram gitu benerin kan. feeds, nata Iya, feeds bener. gitu ya. Sosial media. Nah, kalau di sana Pak, kira-kira berapa Pak kalau kita mau main-main ke tempat itu? Mahal nggak biayanya? Purwokerto ini sebenarnya kan bukan kota mahal, masih kejangkau lah. Apalagi kalau untuk destinasi wisata anak-anak muda ini masih nggak mahal di Purwokerto tuh. Mau wisatanya, mau kulinernya nggak. Nih, kawan pajak. Recommended ya. Tuh recommended. Jadi kawan pajak yang budgetnya pas-pasan, satu datang ke sini. Jadinya nggak perlu mahal-mahal, Iya. udah bisa menikmati banyak hal yang apa ya? Tadi bilang indah, maksudnya menarik lah. Saya juga jadi pengen sih sebenarnya kesana, Obyeknya Pak. bagus, Oh. nggak jauh dari kota, perjalanannya nggak terlalu lama, Hmm. dan tidak mahal. Pak, tapi kita tuh suka bingung gitu antara Purwokerto dan Banyumas. Itu sebenarnya gimana sih, Pak? Purwokerto itu kan kota kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Oh. Ada 4 kecamatan tuh yang namanya Purwokerto, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Utara. Oh. Nah, 4 kecamatan itu bagian dari Kabupaten Banyumas namanya. Tapi orang kayaknya lebih kenal dengan Purwokertonya ya, Pak. Iya, betul. Terus dan namanya itu katanya ada sejarahnya kan, Pak? Ada acaranya itu. Purwokerto itu kombinasi dari nama kerajaan di pinggir kali Serayu. Oh, di pinggir kali Serayu. Namanya Purwacarita, dan ibu kota kerajaan Pasir Luhur Kertawibawa. Oh, Purwacarita Nah, dan Kertawibawa. Perpaduan itu dari Purwacarita dan Kertawibawa itu menjadi namanya Purwakerta. Nah, sekarang familiar orang mengatakan Purwokerto. Oh. Tapi jangan keliru dengan Purwakarta, Purwakarta. itu Jawa Barat. Oh iya benar. Mungkin kalau namanya masih Purwakerta mungkin orang-orang ini makanya udah Purwokerto Bingung, aja. Purwokerto aja. Gitu. Oke. Purwokerto. Kan udah jalan-jalan nih Pak, kita ke wisata-wisata. Apa ya Mas ya? Udah pasti ya? dijelasin tadi soal wisata-wisata. Lapar. Butuh diganjel kali ya, Mas? Pasti. Kalau kulinernya nih Pak, kulinernya kira-kira apa Pak yang apa bisa Bapak rekomendasikan nih buat kawan pajak? Oh banyak. Sebenarnya Purwokerto ini banyak kuliner. Tapi mungkin kita cerita makanan yang udah lama nih. Udah lama. Dari zaman Belanda nih. Ini. Roti gu. Menarik nih Pak. Roti go Pak. Iya. Roti gu itu dia berdiri sejak tahun 1898. 1898. Benar Pak. 1898 Pak. Iya betul, dihitung aja dari sekarang berapa tahun tuh? 1898 kawan pajak, bentar 2020 122 tahun Pak. 1 abad lebih kan? Iya. Bener itu. Ya. Itu rotinya termasuk fenomenal, sejarah tuh. Sejak zaman Belanda. Sejarahnya dulu kan katanya zaman Belanda pun itu sempat di Belanda kan biasa tuh main bumi hangus ya, dibakar. Oh, dibakar. Itu toko tuh sempat kebakar tuh katanya. Tapi masih itu alat mesin untuk buat roti itu masih ada 2 mesin yang terselamatkan sehingga sampai sekarang mereka masih bisa eksis.
masih Udah sempet Ngeri ya, dihanguskan sampai terus dibangun tapi masih Belanda. ini. Dan itu pasti udah bergenerasi-generasi ya Pak. Iya. Tahu nggak ada macam-macam rotinya yang terkenal di sana tuh? Nah ini rotinya. Kalau ke sana Rotigo, ke Rotigo apa Pak rekomendasinya Pak? Yang Roti direkomendasi itu yang terkenal di sana itu roti pisang keju. Oh, roti pisang keju. Itu enak itu. Tapi sebenarnya kalau saya ada yang pernah saya coba itu ada unik tuh. Apa tuh Pak? Yang roti dia di oven kering itu ada yang isinya kacang, Oh, ada yang kacang. kayak ditumbuk ya, terus isinya mete. Nah itu saya favorit saya Kacang itu. mete. Nah, Aduh, roti sama kacang mete. Habis ini kita kesana ya. Iya harus nih kayaknya nih. Saya dengernya aja udah oh ini kayaknya oke nih. dan masih rotinya. banyak lagi tuh pilihan rasanya itu. Banyak tuh. Berarti nggak cuman roti-roti yang tradisional aja ya Pak ya di sana ya. Termasuk yang udah modern pun juga mereka tetap produksi ya buat perkembangan zaman gitu. Udah 120 tahun kan luar biasa kan? Luar biasa Pak, Rotigo. Selain itu Pak, selain Rotigo apa Pak kira-kira? Yang khas Banyumas. Nah, kalau teman-teman mungkin udah familiar semua tuh. Yang namanya mendoan, tempe itu. Wah ini legend Mas kalau yang ini Mas. Ini iya, betul. Bener. Di seluruh di kota Indonesia kalau bilang mendoan pasti nyebutnya Purwokerto. Oh iya bener-bener Pak, bener Pak. Tempe mendoan. Ya. Kalau kita mau beli di mana Pak? Tempe mendoan yang paling terkenal. Itu kebanyakan di kalau yang jual di jalan Sawangan. 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 Tapi kalau industri itu, Iya. industri itu ada di namanya di daerah Pliken. Industri. Jadi industri membuat tempenya. Oh. Di sana ada 700-an lah pengrajin untuk buat tempe itu. Pliken itu masih di Banyumas juga Pak? Iya, di Banyumas. Jadi satu daerah tapi di situ banyak penduduknya yang membuat tempe. Sentra tempe lah, pembuatan tempe. Sinergi antara ini ya Pak UMKM di Banyumas ya, ada yang bagian produksinya, terus yang di Sawangan itu untuk bagian penjualannya gitu ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya salah satu juga penggerak ekonomi di Banyumas ini. Tempe ini mendoan itu juga luar biasa. Bayangkan itu ada 700-an lah pengrajin yang mereka membuat tempe yang dibungkus pakai daun tuh loh ya kan. Terus penjualannya di Jalan Sawangan tuh banyak tuh berderet tuh. Kalau kita beli di Sawangan tuh bisa mau beli yang udah digoreng jadi mendoan ada. Oh langsung di tempat, digoreng langsung di tempat ada. gitu ya Pak? Yang mentah juga punya sama. Oh berarti bisa dibawa pulang gitu ya buat oleh-oleh gitu Pak? Bisa. Bagusnya kan tempe ini kan kita bisa bawa pulang, misalnya kita mau konsumsi untuk berapa hari ke depan, 2 hari atau 3 hari siap goreng lah ya. Nah, kita bisa milih tuh ke penjualnya. Saya mau untuk yang ini siap goreng matang 2 hari ke depan, lusa misalnya. Jadinya nggak ini ya Pak, bisa oleh-oleh saya mau pulangnya kapan gitu, bisa nyesuaiin sebenarnya minta tempenya yang bisa. Matangnya kapan. Iya, bisa untuk oleh-oleh nih. Jadi makanya kalau teman-teman kawan pajak datang ke Purwokerto bisa dibawa pulang itu. Salah satu yang wajib berarti ya Pak ya buat dibawa itu ke saya rekomendasi wes. Oke. Nah, beda rasanya mendoan di sini tuh dengan tempe-tempe yang di lain daerah. Harus nyobain nih kawan pajak dari seluruh Indonesia, cobain tempenya di Purwokerto. Karena menurut Pak Sur ini tempenya beda, lebih enak ya Pak ya dibanding tempe daerah lainnya Pak. Iya beda banget. Itu kalau kita beli di yang jual di Sawangan itu kita bisa sekalian beli dengan tepung yang untuk goreng itu. Sama misalnya ada juga sambal kecapnya. Dia udah paketan. Oh udah paketan. Jadi kita nggak usah pusing-pusing beli di mana nanti tepung sama untuk. Jadi udah beli sepaket dibawa bisa. pulang oleh-oleh bisa ya Pak ya? Iya, di rumah tinggal adonan goreng udah jadi. Kayaknya. Habis ini? Habis ini kita banyakan habis ini kita kesana habis ini. Tapi bener deh kawan pajak ini Purwokerto ini juga apa namanya kalau bisa diceritain kayak gini dan kawan pajak bisa di rumah juga pasti oh iya ya emang kayak gitu ya pasti pengen gitu. Jadi bener tadi kata Pak Sur wajib lah datang ke sini lah menggerakkan ekonomi lokal juga ya Pak ya karena tempenya dari lokal terus ininya juga dijualnya juga oleh orang lokal.
Selain tempe mendoan, katanya ada lagi Pak yang apa sih? Apa ndak yang manis-manis itu? Getuk goreng. Oh iya, ini juga nggak kalah fenomenal. Getuk goreng Sokaraja itu. Oh, getuk goreng Sokaraja. Iya. Itu berarti di daerah Sokaraja situ ya Pak? Ya, Sokaraja itu satu kecamatan di Kabupaten Banyumas. Oh. Ya. Jauh Pak dari Purwokerto Pak? Itu tadi saya bilang Purwokerto tuh nggak ada yang jauh. Ada yang jauh, Mas. Iya. Purwokerto Nggak ada yang macet katanya kan. kan nggak macet. Iya itu. benar. Kita dari kemarin di sini sampai di sini untuk sampai ke tempat ini kemana-mana gitu, tempat makan kayaknya nggak pernah nemuin macet Pak. Spesial Pak tempat ini Pak. Spesial, nggak macet, udaranya masih segar. Betul Pak. Kenapa? Kamu kenapa mengganggu? Itu Lagi ya. Atau berarti aku mau nanyain soal getuk lagi ya. Nah, kalau yang getuk goreng Sokaraja itu kan di daerah Sokaraja tadi Bapak bilang gitu. Itu ini enggak Pak? Apa namanya? Gimana? Ada sejarahnya kah atau memang udah jadi makanan sehari-harinya orang Banyumas apa gimana sih Pak? Ini semacam inovasi ini kan. Dan ternyata itu malah banyak yang suka dengan yang digoreng itu. Nah, awal mulanya getuk nih, getuk kan mungkin itu. ada ininya Pak ya, masa ininya ya, gitu. ada masa ininya lah. Layak dikonsumsinya gitu. Ya. Terus biar memperpanjang itu digoreng. Ya. Ternyata pas digoreng malah lebih banyak yang suka ya Pak. Jadi lebih baru ya. Lebih terkenal sekarang namanya getuk goreng. Yang paling terkenal yang mana Pak? Kalau yang di Sokaraja itu kan banyak tuh, ada yang jejer-jejer, ada billboardnya tuh loh Mas yang besar-besar gitu, ada tulisan asli-aslinya gitu. Ya, itu memang yang paling terkenal tuh getuk goreng yang Haji Thohirin itu. Ya, dia banyak sekali tuh outletnya itu. Itu yang pas mau masuk ke arah Purwokerto sini ya kemarin itu. Oh. Ya, dilewati. Jalan Sokaraja itu kan ya. Lewat Pak. tuh pasti kalau. Oh, itu daerah Sokaraja tuh situ ya Pak. Ya. Lewat tuh. Dan itu memang banyak tuh Pak Haji Thohirin. Kayaknya ada nomor-nomornya gitu. Ini biasanya kalau misalkan yang sampai kayak gini biasanya udah paling pertama ya gitu ya Pak biasanya. Ya, mereka termasuk yang duluan lah mungkin yang mempopulerkan tuh. Udah pernah nyobain belum Mas? Belum sih. Enak emang. Enak. Oh, nanti harus beli yang dibawa pulang juga. Oh, gitu. Oleh-oleh juga bisa itu ya Pak. Iya kan digoreng kan tahan lama dia. Iya benar. Dan itu rasa seperti getuk biasa gitu Pak. Ya banyak variannya tapi. Oh gitu. Ada yang original, ada yang coklat, ada yang durian. Jadi variannya juga ada banyak ya. Banyak. Nah, kita udah nyemil banyak nih Pak. Mulai dari tadi roti go, terus tempe mendoan, habis itu kita makan getuk goreng. Kalau yang bisa lebih ngenyangin lagi apa nih Pak? Yang ada. Makan beratnya. Ada namanya soto Sokaraja juga. Soto Sokaraja. Ya. Bedanya apa Pak sama soto-soto yang lain gitu? Bedanya agak unik juga nih. Soto kalau di sini orang mengatakan sroto. Sroto, bukan soto ya Pak? Ya, namanya kalau di sini orang bilang sroto. Gitu. Itu keistimewaannya itu dia pakai sambal dari kacang. Ya. Jadi sambal kacangnya dicampur langsung. Ya, dicampur. Jangan ngiler ya Mas ya. Tapi pakai sambalnya kacang. Ya, ada tumbukan kacangnya itu. Ini. Loh, kacang itu kan menambah ya taste-nya jadi lebih kental gitu kan. Gitu ya. Kuat rasanya. Ini harus loh. Nggak, karena kayaknya nggak ada di tempat lain, nggak. Ini baru ini soto tapi sambalnya kacang. Ya. Tadi apa Pak namanya? Soto Sokaraja Pak? Ya, sroto kalau di sini. Sroto. Oh, sroto Sokaraja, kawan pajak, sroto Sokaraja. Catat lagi nih. Jadi kalau seperti di Jawa Tengah itu kebanyakan kan sotonya kuah bening. Iya. Kalau ini menjadi agak kelihatan pekat karena itu tambahan sambal kacangnya tadi itu ya Pak ya. Penasaran kan? Penasaran Pak. Harus dicoba. Yang mana Pak? Biasanya kalau misalnya itu banyak juga yang jual. Banyak. Tapi yang banyak orang nyari yang itu di soto seruti namanya. Soto seruti namanya. Ya. Itu ada ya gang masuk lah di Sokaraja itu. Tapi mobil masuk bisa. Mobil masuk. Ya.
Cocok Mas. Habis beli getuk goreng, kita ke Soto Sutri. Itu ada di Google Map, ada ya, gampang ya Pak? Oh mudah, di Google Map kita bisa cari Sruti ya. Ngiler. Iya. Udah mah ini. Bunyi kan perut? Iya bunyi Pak. Pagi-pagi kayak gini, aduh udah kebayang-bayang nih. Bisa nih, kayaknya kita nanti siang harus kesana deh. Wajib sih. Biar kita tahu rasanya soto yang pakai bumbu Kacang. kacang. Nggak ada kan di Solo. Di Solo kan sotonya lebih ke yang like gitu. Iya Ya, benar. bawahnya Jawa, Jogja, Semarang tuh kuahnya bening. Iya kan? Iya betul Pak. Kalau di sini beda. Ada roti rasa pekat kan itu. Entahlah. Enak banget. Mantap kawan pajak, silakan nanti dicoba. Kalau datang ke Purwokerto harus wajib mampir ke Sroto. Kalau bahasa sini katanya Sroto Sutri tadi. Ya. Oh, Sroto Sutri. Nanti bisa dicek aja di Google. Ya. Set langsung menuju ke arah sana. Ketemu langsung. Kayaknya udah ya, udah ngobrolin Jalan-jalan. jalan-jalan tadi udah, tempat-tempat wisata, terus ngobrolin kuliner juga udah. Apalagi ndak yang kepengen kamu tahu soal Purwokerto ini, ada lagi nggak? Tadi sejarah juga udah tuh, sejarahnya Purwokerto gimana? Ada lagi nggak? Apa langsung udah Pak, kita nggak usah banyak ngobrol, kita langsung hajar aja ke tempatnya gitu. Masih ada loh makanan lain tuh. Apa, Oh, Pak? ada lagi, Pak? Ada lagi yang recommended buat Ada, dari itu. Pak Suryono. Jenang jaket mersi itu. Oh, itu salah satu oleh-oleh juga. Iya, jenang kan dari ketan itu ya. Jenang Manis. jaket ya? Iya. Mersi. Itu bisa juga untuk oleh-oleh. Itu di sini juga Pak. Ya. Jenang jaket banyak banget. Terus katanya daerah sini juga ini Pak, apa namanya, penghasil apa ndak, durian yang besar-besar itu. Bawor Wah. apa ya, kok nggak salah? Bener nggak Pak, bawor? Kalau itu teman-teman harus mencoba itu. Harus. Memang ini belum nih. Ini bulan ini belum musim, tapi belum ada yang pada masak ya. Itu durian yang luar biasa. Saya katakan sampai luar biasa itu. Berarti enak banget ya berarti. Teksturnya ya legit, perpaduan legit, manis, pahit dikit, lembut. Aduh. Aduh. Dan katanya Ini besar gitu Pak. benar-benar bisa nanti dibandingin lah. Kalau teman udah pernah makan durian dimanapun ya, bisa nanti dibandingkan dengan namanya durian bawor di Purwokerto nih, Banyumas nih. Itu penghasilnya ada daerah khusus gitu atau emang semua di Banyumas ini ada durian bawornya Pak? Di Banyumas ini yang terkenal, yang banyak itu bawor tuh di daerah Kemeranjen dan di Cilongok. Kalau Kemeranjen itu ya daerah selatan, ya kalau Cilongok itu Banyumas yang arah utara barat lah. Sama-sama banyak itu. Nggak usah tanya, kawan pajak di rumah nggak usah tanya jauh nggak ada yang jauh. Nggak ada yang jauh. Semuanya Purwokerto dekat, tuh. semuanya bisa dijangkau dengan mudah, nggak ada Durian. macet juga. Durian bawor ya kan? Ingat-ingat tuh. Cocok ya Pak ya? Durian bawor. Catat nggak? Bawor. Ya. Karena kalau Kemeranjen. di daerah Solo kan dekatnya Karanganyar tuh ada durian Karanganyar. Kalau ini durian di Purwokerto ini Iya. durian bawor itu ya Pak. Bisa dibandingkan nanti. Banding-bandingkan. Iya. Berani lah ya Pak ya kalau diadu sama yang di Karanganyar. Wah, sangat berani. Ini durian luar biasa kalau ini. Siap, Dia bentuknya, ukurannya tuh bisa besar juga. Oh besar. Iya. Jadi bukan yang Tapi- durian-durian lokal yang kecil gitu, bukan Pak? Bentuknya bisa besar. Oh. Tapi rasanya luar biasa udah. Wah, itu tadi udah saya ceritain perpaduan antara legit ya, manis, pahit, lembut dagingnya. Aduh. Bulan apa Pak? warnanya Bulan juga- apa Pak? Bulan apa Pak? Warnanya juga kuning apa itu ya, kayak mentega gitu ya. Oh kayak Warnanya gitulah. apa bisa Pak? nih. Ininya Pak. biar Panennya bulan apa teman-teman Pak? biar penasaran. Sebenarnya nih kalau udah musim tak bukain di sini nih, biar bisa kamera teman-teman bisa lihat semua. Tapi nanti Sayang nggak sekali apa-apa. Kalau teman-teman googling juga udah bisa tuh dilihat tuh tekstur durian bawor banyak di situ. Dan itu musimnya kira-kira bulan apa Pak? Ini katanya musimnya agak terlambat nih, mungkin paling cepat Januari nih udah. Katanya udah ada yang Oh gitu. bisa di Januari Februari udah bisa. Ya nanti kesini lagi, ya 2 bulan lagi lah.
mohon Januari dijadwalkan ulang buat ini teman-teman dari Celoteh 180 harus ke sini hanya khusus untuk review durian bawor ya Pak. Betul. Nanti bisa teman-teman benar nih bandingkan dengan durian-durian yang pernah teman-teman coba ya. Ini saya benar-benar nih recommended nih durian ini. Aduh, makin kemecer. Iya bener nih, bahaya nih. Loh, saya aja ini udah berusaha menanam pohon itu. Beli bibit gitu, Pak. Di rumah dinas itu saya tanam 1. Jadi udah selain 1 tahun tuh penghasil buahnya, mereka juga nyediain bibitnya gitu Pak. Bibit dijual di sana. Gimana Mas? Dan kalau ke Solo? Di sini bibitnya masih lebih murah daripada teman-teman misalnya beli di toko yang jual bibit kayak Trubus tuh ya. Mungkin di sana udah jadi 3 kali lipat atau 4 kali lipat harga di sini untuk umur ukuran yang sama. Ini saya promosi nih. Iya nggak apa-apa Pak, bener karena Pak. ini memang ciri khasnya Banyu masih durian ini. Iya. Ya itu tadi saya katakan di rumah dinas tuh ada 1 tuh saya tanam tuh. Saya ke rumah juga nanam, beli 2 atau berapa tuh. Tuh bisa beli juga ternyata. Bibit saya ada banyak tuh. Mantap sekali ya. Iya, nggak apa-apa promosi di sini. Jadi kalau ini saya seneng nih, kayak Bapak bisa menceritakan banyak ini juga promosi untuk daerahnya Pak. Oh iya, itu memang yang menggerakkan perekonomian Banyumas ya kan? Oh iya. Dari Pak. agro juga ada tadi. Industri tadi UMKM semua kan kayak tempe, getuk, UMKM itu kebanyakan. Nah, ini yang menggerakkan apalagi yang di masa pandemi ini kan, ya kan? Mereka kan tetap benar bisa eksis. Tempatnya ini menakjubkan dia. Kalau nggak pajak mungkin ngelihat ada yang lewat-lewat. Nah itu bukan lalat ya, itu capung. Karena kita memang sedang berada di outdoor, di alam luar gini, jadinya banyak binatang-binatang yang memang secara natural datang ke sini gitu. Dan sayup-sayup bunyi burung tuh. Oh iya benar kan? Pak. Iya. Ada bunyi burung. Bunyi jangkrik juga nih kayaknya ada Pak. Asli banget ya. Iya, masih asli kayak gini. Layak sih sebenarnya kalau Bapak menceritakan soal Purwokerto ini luar biasa dan wajib dikunjungi, itu bener sih. Ini alamnya juga masih enak kayak gini Pak. Harus dikunjungi. Pak, kemarin pas kita sampai ini juga kita sempat diajak keliling-keliling dan mampir di apa itu Pak? Mau apa? Pelayanan publik. Oh iya, betul. Di situ juga KPP buka layanan ya Pak? Ya, betul Mas Lutfi. Ada namanya Mall Pelayanan Publik MPP. Ini sebenarnya termasuk terobosan di Kabupaten Banyumas dengan beberapa instansi termasuk DJP ya di situ. Termasuk pionir mungkin duluan nih Banyumas nih. Jadi dalam satu tempat di mall pelayanan itu masyarakat teman-teman pajak bisa mendapatkan layanan dari beberapa instansi. Misalnya kalau dari kami dari Direktorat Jenderal Pajak bisa misalnya dapat nanti bimbingan saya mau membuat NPWP secara online kan, tapi kan bisa dibantu atau konsultasi masalah perpajakan, pengisian SPT misalnya. Juga layanan-layanan perizinan dari pemerintah kabupaten ada semua di situ. Pembuatan SIM, perpanjangan SIM, paspor. Jadi beberapa layanan dari instansi luar biasa. Ini kan sebenarnya satu sinergi itu ya. Ya kolaborasi ya. Satu kerjasama untuk bagi kami di Direktorat Jenderal Pajak juga untuk bagian dari untuk peningkatan kepatuhan, compliant. Karena dengan masyarakat datang di situ bisa mendapatkan layanan beberapa instansi perpajakan, juga bisa dapatkan mau pengisian SPT terutama kalau di saat-saat sibuk itu, sehingga mudah lah bagi masyarakat untuk nah kami mudah-mudahan bisa meningkatkan kepatuhan yang ada. Jadi kalau ada masalah tentang perizinan usahanya mereka gitu bisa langsung diselesaikan di KPP situ ya Pak ya, di MPP. Ya Mbak Dia, satu
hadir dalam satu tempat tuh udah nggak perlu ke instansi, nggak usah sana, berpindah-pindah. Kalau kantornya kan bisa di beberapa tempat tuh, satu tempat udah selesai semua urusan. Dan itu tadi keywordnya itu tadi yang Bapak bilang bahwa dengan bersinergi, dengan berkolaborasi gitu, dengan kita memudahkan pelayanan kepada masyarakat itu bisa bisa meningkatkan ini ya Pak ya, compliance-nya kepatuhan tuh ya wajib pajak bisa meningkat karena mereka mudah untuk mendapatkan edukasi, bimbingan untuk pengisian yang mudah. Mereka ada di situ misalnya sambil perpanjangan SIM misalnya Pak, atau membuat perizinan bisa langsung juga konsultasi perpajakan di tempatnya juga di tengah kota. Iya, jadi mudah diakses. Jadi masyarakat mungkin lebih mudah lah untuk hadir ke sana. Ini salah satu bentuk berarti salah satu bentuknya kolaboratif compliant tuh ya ini salah satunya menghadirkan pelayanan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Betul. Ada lagi enggak yang mau disampaikan enggak? Dan kalau kita mau jalan-jalan di Kabupaten Banyumas nih, transportasinya udah mudah banget. Ya betul. Kita bisa naik mobil sendiri ya Pak ya, bisa naik bis, kemudian bisa naik kereta. Nah kalau naik kereta kan kita sangat efektif ya sekarang ya. Apalagi kalau di Purwokerto tuh stasiunnya sepertinya diberhentiin semua kereta ya Pak ya termasuknya. Iya, Purwokerto ini termasuk stasiun kereta yang besar. Hampir semua kereta berhenti. Iya. Bahkan sekarang ini sedang dibangun tuh, dibesarin tuh stasiun kereta Purwokerto ini. Mantap sekali. Ya. Stasiunnya juga gampang, akses juga gampang, dekat. Kemana-mana nggak ada macet. Udah deh, recommended banget datang ke Purwokerto, ke Banyumas. Lebih luasnya ke Banyumas nih, Kabupaten Banyumas, kota Purwokertonya ada banyak destinasi wisatanya juga. Kulinernya juga, durian bawor tadi yang dibilang sama Pak Sur. Kamu tandai sekali ya Mas kayaknya durian bawor ini. Udah saya note itu harus nih datang ke sana. Iya benar. Oke lah, kayaknya kita udah cerita banyak, udah mengganggu waktunya Bapak juga di hari ini. Kira-kira apa Pak pesan terakhir yang bisa disampaikan ke kawan-kawan pajak? Ada dari Bapak? Buat ini teman-teman kawan pajak dan juga sekaligus ke teman-teman pengusaha mungkin yang belum melaporkan SPT tahunan PPH, mohon bisa untuk segera melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Ya, teman-teman semua bisa mengisi melalui secara online, e-filing, atau bisa juga kalau mau konsultasi atau melaporkan langsung hadir ke kantor pelayanan pajak Pratama Purwokerto di Jalan Gatot Subroto nomor 107. Kami siap untuk memberikan bantuan apabila teman-teman kesulitan dalam pengisian. Terima kasih banyak Pak Sur sudah sama-sama bisa ngobrol nih hari ini. Kita juga sudah disediakan tempat, diajak ke suatu tempat yang sangat luar biasa ya, keren-keren banget. Di depan kita udah ada Gunung Slamet begitu megahnya, di belakang juga kota Purwokerto kelihatan. Hamparannya begitu luas, sudah indah sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya dan penjelasannya. Semua ini saya yakin menambah pengetahuan kami dan juga kawan pajak di rumah Pak. Untuk kawan-kawan pajak, jangan lupa tetap saksikan dan dengarkan kolaboratif Celoteh 180. Untuk kawan pajak di rumah, tetap dengarkan dan saksikan Celoteh 180 kolaboratif podcast dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2, dan juga follow semua sosial media kita, dan terutama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sur juga untuk tetap menjaga kesehatan dan juga melaporkan SPT tahunan di awal tahun depan, maupun kalau misalnya belum melaporkan yang tahun ini bisa dilaporkan segera ke kantor pajak atau melalui layanan daring kita di e-filing pajak.go.id. Saya Lufti dan juga Dinda, kami berdua mohon pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saksikan terus Celoteh 180 kolaboratif podcast dari Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Bye.